Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Yang mau kita bahas kali ini adalah pendidikan yang memang lagi bikin stres mahasiswa dan orang tua karena kenaikan UKT di banyak perguruan tinggi sangat tidak manusiawi. Nah, ini membuat mahasiswa protes. BEM seluruh Indonesia protes dan membawa masalah ini ke rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR. Inilah persoalannya. Yang lebih parah lagi, saya tidak mau membahas ke detil-detil penaikan UKT tersebut. Sebab sudah banyak yang membahas itu. Tapi saya mau memasuki satu masalah yang lebih tinggi dari itu, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sejak di pembukaannya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah mengusir penjajahnya. Sebab di masa penjajahan, ya, pendidikan ini menjadi sangat mahal dan menjadi sangat sulit didapatkan oleh rakyat Indonesia, kecuali orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan atau menjadi orang-orang yang memang punya kesempatan itu lebih dari yang lain. Entah karena bapaknya bupati atau pejabat negara yang lain atau pegawai negeri dan segala macamnya seperti itu, maka dia punya peluang itu lebih besar dari yang lain. Maka ketika kita merdeka, undang-undang ini disiapkan untuk membedakan bahwa negara ini kini di tangan bangsamu sendiri, dan karena itu mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi kewajiban negara yang disampirkan di pundak pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menyerahkannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan Ristek, segala macam panjang-panjang, tapi intinya sama, adalah pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan oleh karena itu, ya, negara menyediakan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendidikan. Ini negara, pemerintah dalam hal ini harus menyelenggarakan pendidikan itu sehingga semua orang yang berada di sini, rakyat Indonesia, berhak mendapatkan pendidikan itu dan tidak boleh dihalangi dengan cara apapun, seperti penjajah Belanda dan penjajah-penjajah yang lain menghalangi
itu. Nah, tahun ini anggaran pendapatan dan belanja negara ada sekitar 3.000 triliun lebih. Oleh karena itu, dengan kewajiban 20% tersebut untuk pendidikan, maka seharusnya ada 600 triliun yang dipakai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau rakyatnya karena satu dan lain hal tidak cukup membantu, tidak cukup bisa membayar biaya pendidikannya itu karena pemerintahnya tidak mau kasih gratis seperti di negara-negara maju, maka hambatan ini harus dibikin rata dengan tanah. Nah, ketika keadaan ini menjadi runyam karena masalah biaya, kenaikan UKT di tengah kemiskinan yang semakin parah ini, sampai negara jual pasir, sampai negara berutang lagi untuk membayar utang, dan terpaksa menaikkan BBM, listrik dan lain sebagainya supaya bisa membayar utang. Kemudian ada kenaikan UKT ini. Ini jelas sangat memberatkan bagi mahasiswa kita di seluruh dunia, ya. Di negara-negara maju, pendidikan ini dianggap sebagai investasi masa depan bangsa. Kalau ingin sejajar dengan bangsa-bangsa lain, maka pendidikan rakyatnya harus mencapai yang paling tinggi. Nah, kita lihat angkanya. Kalau di Indonesia, partisipasi kasar ya rakyat dalam pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu cuma 31,4%. Dibanding dengan Malaysia yang mencapai 43%, kita masih sangat jauh. Dan Thailand 49%, sedangkan Singapura, tetangga kita terdekat, 91% rakyatnya berpendidikan tinggi. Nah, ketika kita cuma 31,4% ini, sudah diketahui oleh pemerintah bahwa ini akibat kesulitan biaya. Orang tua kesulitan membiayai anaknya sampai ke perguruan tinggi. Kemudian UKT naik. BEM mensitirnya di beberapa perguruan tinggi sampai 500% untuk mata kuliah tertentu. Di UI misalnya ada dua macam. Ada UKT, ada yang disebut semacam uang pangkal. Ya, uang pangkal untuk kedokteran misalnya, kedokteran gigi dan yang semacam itu bisa sampai 161 juta. Sedangkan UKT-nya per semester 20 juta. Nah, kalau begini dan orang protes, artinya mereka tidak mampu. Mereka tahu kemampuan orang tuanya. Tidak bisa kalau segitu. Sedangkan bangsa ini, pemerintah ini tahu bahwa UMR di negeri ini, ya, di Jakarta cuma 5 juta mungkin, dan di daerah-daerah lain di bawah itu. Jadi angkanya antara 4 dan 5 juta. Orang-orang ini
keluarga-keluarga ini harus menyekolahkan anaknya. Bisa 4, bisa 5. Dan kalau angka perguruan tinggi sampai segitu, maka kita akan semakin kekurangan dokter-dokter. Karena rakyat ini tidak bisa membayar. Mulai dari uang pangkalnya sampai kepada itu UKT. Sedangkan kita tahu bahwa dalam keterangannya pada tanggal 15 bulan 5, ya, Profesor Dr. Cici Sri Cahyandari, ya, ini Dirjen, Sekretaris Dirjen Perguruan Tinggi, dengan enaknya dia bilang bahwa pendidikan tinggi ini tersier sifatnya. Jadi tidak ada kewajiban orang untuk masuk perguruan tinggi dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk itu. Nah, menganggap ini sebagai tersier itu pasti adalah pernyataan resmi dari Menristek Nadiem yang berada di atas si Cici, profesor. Dan Nadiem memang orang bisnis, dan dia mungkin saja melihat ini sebagai peluang. Jadi kalau tinggi biaya kuliahnya dan uang pangkalnya, tidak masalah buat orang bisnis. Siapa yang bisa bayar silakan, kalau tidak bisa bayar silakan minggir. Dalam urusan negara ini tidak boleh. Tidak boleh, sehingga kita lihat ya pada rapat dengar pendapat itu, ya, kita lihat Saiful Huda, ya, Ketua Komisi 10, sangat marah besar ketika mendengar bahwa pendidikan oleh orang yang mengurus, yang pendidikan tinggi, oleh orang yang mengurusi itu, yang harusnya mempermudah semua, malah menganggap ini sebagai tersier, kebutuhan tersier. Artinya pemerintah lepas tangan dalam urusan ini. Dan masa depan bangsa ini ke depan ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki ahli-ahli. Kalau ini terhambat, saudara-saudara sekalian, masa depan negeri ini semakin parah saja. Apalagi kita lihat dalam era global ini, ketika persaingan semakin ketat dan tenaga-tenaga kerja dari negara lain didatangkan, dokter-dokter, bidan-bidan dan lain sebagainya mungkin datang dari tempat lain, dari negara lain. Ketika pendidikan kita di tataran itu sangat rendah, maka di negeri sendiri, bangsa ini, rakyat negeri ini akan tersisih. Dan ini tidak boleh terjadi. Adalah kewajiban pemerintah, ya, mengangkat harkat dan martabat bangsa ini lewat pendidikan. Kita akan lanjutkan masalah ini pada sesi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.